Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67 tahun, kegiatan yang menyemarakan dan khas kemerdekaan dilakukan. Bulan ini menghadapi datangnya Lebaran, selain menyiagakan armada arus mudik dan juga mengamankan untuk memenuhi kebutuhan akan sembako bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan pasar penyeimbang inflasi yang terus hadir menjelang datangnya Hari Besar Keagamaan. Selama bulan Ramadan, ada beberapa titik lokasi yang dijadikan oleh tim pemerintah provinsi dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah. Di antaranya dipusatkan di kawasan Stadion Senaman Mantikei, Palangkaraya. Untuk melihat lebih dekat bagaimana pelaksanaan pasar tersebut berjalan lancar, Gubernur Agustin Tresnarang bersama sejumlah pihak teknis terkait melaksanakan kunjungan ke lokasi. Di tempat itu, Agustin Tresnarang mengharapkan agar pasar ini dapat dimanfaatkan masyarakat, terlebih dalam menekan inflasi. Jadi ini bukan merupakan tempat untuk menyaing harga pasaran, tetapi di sini tiada lain adalah di dalam rangka untuk menyimbangi. Jangan sampai harga itu terlalu tinggi. Nah, inilah namanya pasar imbang. Dan kita tidak pernah mau berkeinginan merugikan masyarakat dan juga tidak mau membuat pedagang itu rugi. Tetapi ini ya kalau istilahnya kita untung boleh untung, tapi dalam keadaan yang seperti ini untung yang sewajarnya. Jangan pada saat saudara-saudara kita lagi merayakan hari raya, tiba-tiba harga melonjak tinggi. Nah, inilah tempatnya untuk menyeimbang itu. Sementara itu, pasar penyeimbang inflasi digelar hingga akhir bulan Agustus. Penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan bulan September tahun ini. Ribuan peserta ikut ambil bagian. Musim kemarau yang menimbulkan kabut asap akibat kebakaran lahan menjadi sorotan. Karena berdampak akan berbagai sektor seperti masalah kesehatan dan gangguan transportasi. Hal ini membuat sejumlah pihak menunjukkan kepedulian dengan menyediakan dan membagikan masker secara gratis. Melihat kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah yang semakin diselimuti kabut asap dalam beberapa waktu terakhir, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ahmad Diran menghimbau Bupati agar menggerakkan posko penanggulangan bencana kebakaran hutan guna menekan tingginya kabut asap. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam 3 hari terakhir terdapat 1.234 hotspot atau titik api yang tersebar di 13 kabupaten di Kalimantan Tengah. Sementara untuk wilayah Palangkaraya sendiri tidak terdapat titik api, sehingga kabut asap yang melanda kota Palangkaraya merupakan kabut asap kiriman dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Luas lahan gambut di Kalimantan Tengah mencapai 3,1 juta hektar, yang 1/3-nya merupakan gambut tebal sehingga menyebabkan api sulit padam. Saya perintahkan kepada para bupati wali kota atas nama gubernur kami bahwa memang tugas fungsi kami dan sebagainya, saya minta para bupati wali kota sekalteng terus posko-posko kabupaten kota terus ditingkatkan untuk dalam para pengendalian. Khususnya adalah di lahan gambut itu tadi. Kalau di masyarakat dengan adanya peraturan gubernur dan sebagainya itu sangat kurang sekali. Terbukti tadi di Palangkaraya ada 1 padaman selesai. Contoh. Jadi tapi dengan gambut itu memang kita perlu ekstra ketat dan kita percepatan ya. Lahan gambut kita itu 15% dari total wilayah kita 15,3 juta hektar. Ahmad Diran juga mengharapkan peran serta masyarakat agar dapat mengurangi kegiatan pembukaan lahan dengan membakar lahan terlebih di musim kemarau saat ini. Berkaitan dengan musim kemarau dan juga pekatnya kabut asap membuat penyemaian garam untuk hujan buatan dilakukan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Bulan Oktober ini Kalimantan Tengah kembali diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk kegiatan berskala nasional dan internasional, yakni menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Pangan Sedunia ke-32 yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari Pangan Sedunia ke-32 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia, memperlihatkan keberhasilan para petani maupun nelayan dalam kedaulatan peningkatan ketahanan pangan.
dalam rangkaian kegiatan Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia, Budiono, meninjau langsung Rumah Pangan Lestari yang merupakan lahan percontohan dalam pembudidayaan tanaman pertanian. Dengan adanya Rumah Pangan Lestari ini, diharapkan mampu mendorong para petani agar dapat lebih kreatif dan inovatif dalam pengembangan tanaman pangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Di luas lahan kurang lebih 2 hektar ini terdapat tanaman pangan yang tumbuh subur di lahan bergambut atau rawa, seperti palawija, sayur, dan buah-buahan. Melalui peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2012, seluruh elemen masyarakat diajak memanfaatkan potensi alam dengan optimal, mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Datangnya musim penghujan dengan intensitas tinggi membuat beberapa wilayah, terutama di Das Barito, terendam banjir. Selain permasalahan alam, bulan November peta perpolitikan di Kabupaten Kapuas digelar dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas yang diikuti sebanyak 3 pasang calon. Pesta Demokrasi memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Kapuas periode 2013-2018 yang pencoblosannya dilakukan 13 November hari ini turut dipantau Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Selasa pagi, Gubernur meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Mantangai yang merupakan jalur lintas Palangkaraya Buntok. Terpantau pelaksanaan pemungutan suara untuk 2 TPS, yakni TPS 06 di Desa Danau Raah dan TPS 07 Desa Lahei Mangkutub berjalan lancar dan aman. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1. Pemungutan suara dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang dan Gubernur berkesempatan melihat hasil penghitungan suara di 2 TPS ini. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kapuas diikuti 3 pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan Ben Brahim Muhajirin, nomor urut 2 Haji Taufikur Rahman Haji Surya, dan incumbent Mawardi berpasangan dengan Herson Aden di urutan ketiga. Diharapkan masyarakat pemilih dapat memanfaatkan hak suaranya dan hak pilihnya dengan baik untuk kepemimpinan Kapuas 5 tahun mendatang. Hingga akhir tahun ini, musibah kebakaran terus terjadi. Diharapkan kewaspadaan dapat terus ditingkatkan. Untuk dunia olahraga, gelaran Kongres Luar Biasa PSSI dilakukan di Kota Palangkaraya. Dan bertepatan dengan Hari Ibu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menciptakan lagu berjudul Ibu Yang Kami Kasihi. Puncak peringatan Hari Ibu ke-84 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung meriah. Pasalnya di momen ini, ada yang spesial yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Orang nomor 1 di Tambun Bungai ini menciptakan lagu khusus yang diperuntukkan bagi kaum ibu. Lagu yang berjudul Ibu Yang Kami Cintai ini sengaja disuguhkan sebagai kado istimewa bagi para ibu di Indonesia. Doa bagi kami, doamu menyertai kami, kami
Lagu yang berisikan perjuangan kaum ibu yang dengan ikhlas menyayangi anaknya tanpa batasan tersebut cukup dalam menyentuh perasaan para ibu yang menyaksikannya. Diharapkan kemeriahan Hari Ibu ke-84 tahun ini menjadi penyemangat kaum perempuan, terutama dalam meningkatkan perannya dalam mengisi pembangunan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ahmad Diran saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Momen Hari Ibu hendaknya sebagai bahan refleksi diri, mengingat kaum perempuan merupakan aset pembangunan yang potensial, tidak hanya perannya dalam mendidik anak bangsa, tetapi juga keaktifan perempuan dalam pembangunan. Selain dimeriahkan dengan penampilan fashion show benang bintik, peringatan Hari Ibu ke-84 tahun ini juga diisi dengan paduan suara yang dibawakan seluruh kepala SKPD se-Kalimantan Tengah sebagai wujud keterdukungan dan kasih sayang kaum bapak kepada ibu. Demikian beragam peristiwa yang kami rangkum dalam 1 tahun ini yang menyita perhatian publik. Selamat menyambut tahun baru datangnya 2013 dengan harapan baru dan sukses untuk Anda. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.